Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Yang kami cintai, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin hafizakumullahu taala. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 15 Rajab 1447, betul ya Bapak Ibu ya? Hijriah, kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa menyayangi para pengurus DKM, para jamaahnya, dan memberikan keberkahan kepada siapapun yang tinggal di sekitar Masjid Al-Muttaqin ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, pada pagi hari ini kami ingin mengetengahkan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa berkaitan dengan efek negatif perbuatan dosa. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bersama bisa menjadi tirakat kita, bisa menjadi usaha kita dalam rangka mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Dan juga mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk meningkatkan kualitas keluarga kita menjadi lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah mengaruniakan kepada Bapak Ibu semua putra-putri, cucu yang sholih-sholihah, zuriyah thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini adalah doa yang menjadi usaha kita, kesungguhan cita-cita kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan 45 hari lagi insyaallah. Para ulama, salah satunya Abu Bakar Al-Bahli menyebutkan bahwa Syahrul Rajab, bulan Rajab itu Syahruz Zar'i, bulannya menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami. Kemudian wa syahrul Ramadan syahrul hisad, dan Ramadan itu bulannya memanen. Siapapun yang menginginkan kemenangan dalam artian hati yang betul-betul bertakwa di bulan Ramadan, mendapatkan kelezatan beribadah yang maksimal, hendaknya dia menanam niat-niat baik itu sejak bulan Rajab. Selain menanam niat-niat yang baik, perlu untuk mulai meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan dosa ataupun maksiat. Dua persiapan itu dianggap sudah cukup. Jadi bulan Rajab ini bulan yang jauh dari hingar-bingar. Beda kalau bulan Sya'ban, ada beberapa kaum muslimin yang merayakan setengahnya di malam nisfu Sya'ban misalnya. Bulan Ramadan meriah. Tapi kalau bulan Rajab ini sepi. Tidak ada peringatan apapun terkait bulan Rajab. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, bulan ini termasuk satu dari bulan yang mulia, yang haram. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di sisi Allah itu ada bilangan bulan yang jumlahnya 12. Ya, dari 12 itu ada 4 yang hurum, yang mulia, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dulu orang Arab punya kebiasaan kalau bulan-bulan haram itu mereka gencatan senjata. Ya, mereka tidak berperang dengan kabilah lain atau dengan bangsa lain. Meskipun bertemu musuh bebuyutannya di pasar atau di warung kopi gitu misalnya, mereka bisa menahan diri untuk tidak saling menyerang di 4 bulan itu. Tapi
Setelah selesai 4 bulan, di bulan-bulan yang selain 4 ini, mereka lanjut berperang lagi. Nah, setelah datang risalah Nabi Muhammad SAW, 4 bulan ini statusnya tetap haram. Aturan-aturan peperangan itu masih berlaku, kecuali kaum muslimin diserang terlebih dahulu, maka diizinkan untuk berjihad yang sifatnya defensif, dalam rangka mempertahankan diri, bukan ofensif untuk menyerang kaum musyrikin. Jadi 4 bulan ini lebih penting dibanding bulan-bulan yang lain. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa di 4 bulan ini nilai ibadah seseorang dilipat gandakan 2 kali dibandingkan bulan biasa. Artinya, kalau kita bersedekah di bulan Rajab, itu dilipat gandakan 2 kali, berbeda dengan bulan Jumadal Akhir atau bulan Sya'ban besok. Begitu juga dengan perbuatan dosa, itu juga dilipat gandakan 2 kali. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, XP-nya 2 kali lipat. Ya. Combo, Pak. Jadi, berbuat 1 dosa, ditulisnya 2. Itulah mengapa bulan Rajab ini cocok untuk mulai menanam niat baik, plus berlatih diri untuk meninggalkan dosa-dosa. Tayyib, barakallahu fikum. Di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan panjang lebar tentang efek negatif dosa. Dan efek negatif dosa itu diantaranya adalah mendapatkan hukuman dari Allah. Allah menghukum setiap pelaku dosa. Hukuman yang Allah tetapkan kepada pelaku dosa ada 2 jenis, Bapak Ibu. Yang pertama hukuman syar'iyah, yang kedua hukuman qadariyah. Hukuman syar'iyah itu hukuman yang Allah tetapkan untuk pelaku dosa melalui undang-undang syariat. Hanya pelaku dosa yang dihukum dengan aturan syariat ini. Ada fikihnya. Adapun hukuman qadariyah adalah hukuman yang langsung Allah timpakan kepada seseorang yang berbuat dosa ketika hukuman syariah tidak terlaksana. Nah, kita rinci satu-satu. Ini bentuk kehati-hatian kita, bukan dalam rangka untuk Islam itu menakutkan, enggak Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar jalan-jalan kebenaran supaya istiqomah di sana. Tapi kita juga perlu mengenal lubang-lubangnya supaya kita tidak jatuh tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Yang pertama, hukuman syariah. Allah memberikan hukuman syariah berupa had kafarah dan sesuatu yang bukan had kafarah tapi dipersilahkan kepada penguasa untuk melakukan takzir. Jadi hukuman syariah secara umum ada 2. Bisa had, bisa kafarah. Had ini bentuknya eksekusi mati, potong tangan atau potong kaki, kemudian rajam, betul. Ini had namanya. Jadi ada perbuatan-perbuatan dosa yang hukumannya 3 itu. Salah satu dari 3 itu. Nanti ada perbuatan dosa yang tidak terkena had, tapi terkena kafarah. Kafarah itu bayar tebusan. Ya, seperti memerdekakan budak, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Kemudian nanti ada dosa yang lain, yang di bawahnya derajat had dan kafarah, tapi tidak tersebut di 2 hal tersebut, maka berlaku takzir. Hukuman yang ditetapkan oleh penguasa, bisa dipenjara, bisa diasingkan, bisa juga dieksekusi mati, tergantung berat ringannya perbuatan dosa atau kejahatan si hamba tadi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengumpulkan pada diri seorang hamba pelaku dosa 2 hukuman tersebut. Kalau dia terkena hukuman syariah, maka Allah tidak menghukum dia dengan hukuman qadariyah. Tapi kalau seseorang tidak dihukum dengan hukuman syariah, Allah akan menimpakan kepadanya hukuman qadariyah. Mana yang lebih berat? Hukuman qadariyah jauh lebih berat daripada hukuman syariah. Contoh hukuman qadariyah itu azab kubur, azab ketika dibangkitkan, dan azab di neraka pada kehidupan akhirat. Nah, sehingga orang-orang yang misalnya berbuat dosa, melakukan perbuatan zina misalnya. Ada seorang sahabiah dulu datang menghadap Rasulullah, minta dirajam. Bertobat, minta dirajam. Sama Rasulullah, nanti dulu, tunggu sampai kandungan kamu lahir.
Datang lagi setelah bayinya lahir, tunggu sampai kamu selesai menyapih. Setelah itu baru dia datang lagi sama Rasulullah, pulanglah kamu sudah diampuni. Tapi perempuan ini tetap ngotot minta hukuman syariah. Lalu maka dia dirajam. Nah, yang ini tidak mungkin terkena hukuman qadariyah berupa azab kubur ataupun azab ketika dibangkitkan serta azab di dalam neraka. Sudah terbebas. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah ta'ala, kita pelajari dulu yang syariah supaya kita bisa memberikan urutan list supaya kita nanti kalau menyampaikan ke anak-anak kita, ini dosa-dosa yang paling perlu kamu jauhi. Yang pertama, ada hukuman-hukuman untuk dosa yang berupa had eksekusi mati. Ini diberlakukan untuk 3 orang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa biihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. As-sayyibu zani, orang menikah tapi orang yang sudah menikah dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa hak. Kemudian watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Nanti ada mekanisme khusus ya. Misalnya orang yang murtad itu diminta bertaubat dulu. Ada komunikasi, ada dakwah berulang-ulang diminta bertaubat. Kalau sekiranya tidak mau bertaubat baru dieksekusi mati. Atau orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja tanpa hak, maka diusut tuntas dulu apakah dia betul-betul sengaja atau tidak sengaja. Nah, yang berhak untuk melaksanakan hukuman had ini adalah penguasa. Ya, pemimpin kaum mukminin. Kalau di zaman dahulu ya Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian para khalifah di dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Kalau zaman sekarang di Saudi masih berlaku. Ya, had ini masih berlaku. Di Jeddah itu ada masjid dengan beberapa menara. Di situ biasanya dilaksanakan eksekusi mati, dipenggal untuk orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain atau eksekusi potong tangan bagi pencuri. Jadi 3 ini menunjukkan ini dosa yang paling berat, yaitu syirik, kemudian berzina, kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Nah, 3 dosa yang paling besar ini masih ada levelnya di tiap-tiap dosa. Masih ada levelnya. Udah kayak mie tetangga kita itu ya ada levelnya. Syirik itu ada yang ringan, seperti riya dan sum'ah. Yang seperti ini tidak dieksekusi mati. Yang seperti ini urusan kita masing-masing menata keikhlasan, berlatih. Tapi kalau dia murtad, nah itu bisa dihukumi dengan eksekusi mati. Atau kalau di zaman jihad, zaman dahulu, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, mereka yang dikirimi surat Rasulullah tapi tidak mau masuk Islam itu diperangi. Kisra, kemudian Heraklius itu diperangi oleh kaum muslimin. Kemudian dosa yang kedua yaitu membunuh. Membunuh itu dosa besar, tapi dosa membunuh yang paling berat di sisi Allah adalah membunuh anak sendiri. Menghilangkan nyawa anak sendiri. Termasuk perbuatan membunuh anak sendiri itu aborsi. Dan ini prakteknya masih banyak klinik-klinik yang melakukan praktek ini. Ya, kemarin 3 pekan yang lalu itu Pak, saya punya kawan tuh cerita masa lalunya itu dia hamil sama pacarnya hamil, udah ditiupkan ruh, dalam artian sudah lewat 4 bulan, tapi si perempuannya frustasi, datang ke klinik, aborsi. Potong-potongin kecil-kecil gitu. Jadi gunting itu dimasukkan lewat ya lubang kelahiran, terus dipotong kecil-kecil, terus ditarik satu-satu, terus dikuret gitu. Teman saya itu sebenarnya sudah siap, ya nggak apa-apa lah kita menikah walaupun hamil duluan gitu ya. Tapi dia kecewa dengan pacarnya karena membunuh. Itu betul-betul membunuh yang sangat berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min zalik. Kemudian dosa besar yang harus dijauhi yaitu zina, karena di sini ada had eksekusi mati, termasuk juga homoseks, LGBT yang betul-betul sudah melakukan perbuatan liwat. Nah itu Rasulullah bersabda, al-fa'ilu wal maf'ulu alaihi faqtulhuma. Jadi kalau homoseks itu mau pelaku maupun korbannya itu dieksekusi mati dua-duanya. Karena lebih buruk daripada perbuatan zina.
Nah, zina ini juga ada levelnya Bapak Ibu ya. Zina dilihat dari pelakunya. Kalau orang sudah menikah, itu lebih berat daripada orang masih bujang atau gadis. Kalau bujang atau gadis cukup dicambuk 100 cambukan. Tapi kalau sudah menikah, saibnya yang sudah menikah ini dieksekusi. Dan dosanya lebih berat di sisi Allah kalau pelaku zina yang sudah menikah ini dia tua, orang tua, aki-aki gitu. Misalnya usia 60 gitu. Ya Allah, subhanallah. Misalnya Pak ya, misalnya. Nggak usah tersinggung dong. Ya. Kemudian menzinai istri tetangga itu lebih berat dosanya daripada menzinai random. Misalnya nyari PSK atau pakai aplikasi, ya, ada yang 300 ribuan, ada 500 ribuan. Ustaz tahu-tahu aja ya. Pernah ngecek apa gimana ya? Ngobrol Pak Ibu. Saya pernah lewat di beberapa tempat, ya ada memang kayak gitu, rame gitu jam 1 tuh, Mas gitu. Nggak kedinginan orang-orang ini gitu ya. Subhanallah. Jadi menzinai istri tetangga itu lebih berat daripada menzinai perempuan random. Karena di situ ada kemungkaran, menghancurkan kehormatan suaminya, merusak ranjangnya, dan menyakiti tetangga. Menzinai istri tetangga yang masih kerabat, itu lebih berat lagi dosanya. Karena memutus silaturahim. Dan lebih berat lagi jika dilakukan di bulan haram, seperti Rajab ini, atau dilakukan di tanah haram. Check-in di Zamzam Tower misalnya. Subhanallah. Tapi ada kejadiannya Bapak Ibu ya. Walaupun nggak viral, itu sempat ada kejadian pembimbing umroh itu check-in bersama jamaahnya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Itu di tanah haram. Maka berlipat, combo gitu. Diborong semua dosa zina itu, ya kalau kata Surya Insomnia, enaknya nggak seberapa, dosanya berlipat-lipat. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, hadnya adalah dieksekusi mati. Kemudian ada had yang sifatnya potong tangan, yaitu untuk pelaku pencurian. Hanya untuk pelaku pencurian. Pencurian itu gini skemanya Bapak Ibu. Kita nyimpen harta di rumah, di tempat yang aman menurut kita. Atau dimanapun yang kita merasa aman, harta itu tidak hilang. Lalu kita pergi atau kemana gitu, lalu datang orang mengambil harta tersebut. Nah, ini disebut pencurian. Kita nggak tahu siapa yang ngambil, dan itu sudah disimpan di tempat yang aman. Jika barang yang dicuri itu 1/8 gram emas atau lebih banyak dari itu, maka berlaku had potong tangan. Segini. 1/8 gram emas. Berapa ibu-ibu 1 gram sekarang? Bapak-bapak yang tahu, berarti bapak-bapak udah ditagih. Ya, 2 jutaan ya Pak ya, 2 juta sekian lah. 2 juta lebih Pak gitu. Itu kalau 1/8 ya anggap aja 2,5 juta. Nah itu berlaku had potong tangan. Kalau di negara kita pencurian di bawah 2.500.000 itu dipenjara 1 bulan. Ya sama polisi dipenjara 1 bulan. Tapi ini tidak berlaku untuk jambret, rampas, ataupun korupsi. Anehnya hukuman potong tangan itu tidak berlaku untuk perbuatan korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu tidak mengambil harta seseorang, tapi dia perilaku tidak amanah terhadap harta negara. Kalau perilaku seperti itu, hukumannya bukan had, bukan kafaroh, tapi takzir. Takzir itu hukuman tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelaku korupsi, untuk koruptor. Contoh, hukumannya adalah pemotongan masa tahanan. Jadi yang dipotong bukan sini ya Pak, tapi masa tahanannya. Aduh, capek banget Pak, ya Allah. Kita ini lucu, tapi musuhnya negara gitu. Musuhnya bukan negara, pejabat yang tidak amanah gitu. Ya Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan wa yas'auna fil ardi fasada. Jadi orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi itu yuqattalu au yusallabu au tuqatta'u aydiyahum wa arjulihim min khilaf. Perilaku korupsi yang besar-besaran itu adalah perbuatan merusak masif di atas muka bumi. Itu hukumannya bisa ayyuqattalu, dieksekusi mati, au yusallabu atau disolib, ya disalib. Disalib itu sakit karena dipaku di sini ya. Di sini sama di pergelangan kaki gitu. Au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf atau dipotong
bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya. Itu bisa berlaku untuk bandar narkoba ataupun koruptor. Karena dia merusak, kerusakan yang dia ciptakan di atas muka bumi ini masif. Atau pelaku namimah. Pelaku namimah itu kalau sekarang provokator, Pak. Provokator yang bikin ricuh rakyat gitu. Saling bunuh misalnya. Dia menghilangkan nyawa orang dan lain-lain lah. Ini na'udzubillah min dzalik, itu berlakunya takzir. Tapi kalau pencurian terhadap harta yang kita simpan, itu berlaku had, potong tangan. Kemudian ada hukuman syariah yang bentuknya adalah dera atau cambuk. Ini berlaku untuk bujang atau gadis yang belum menikah tapi berzina. Nah, itu dicambuk 100. Kalau peminum khamar, itu minimalnya 40 cambukan. 40, biasanya udah sembuh. Jadi peminum khamar itu kalau dia udah dicambuk 40 kali, seperti di-reset, disetel ulang hormonnya itu. Sehingga dia tidak ingin lagi untuk minum khamar. Nanti silakan Bapak Ibu cek, ada penelitian di Rusia itu, terapi untuk konsumen narkoba. Rehabnya itu dicambuk. Ceprat punggungnya itu. Akhirnya hasrat dia terhadap narkoba itu berkurang. Nah, ini mungkin hikmah dari hukuman dera yang ada di syariat kita. Begitu juga cambuk diberlakukan 80 cambukan untuk orang yang menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berzina, nggak ada saksi. Dia menuduh aja. Asal tuduh. Dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, ini bahaya. Zaman sosmed ini bahaya, Bapak Ibu. Sekarang ini kan ada tokoh terkenal di Jawa Barat, itu kan diisukan miring ya gitu. Punya simpenan beberapa. Cakep-cakep lagi ya gitu. Nah, nah itu kadang-kadang ada yang komen, wah udah tuh pasti, wah ini pasti. Jadi tuduhannya tuduhan zina. Itu masuk dalam dosa besar namanya qadzaf. Kalau nggak punya saksi, asal tuduh, itu si penuduh itu bisa terkena hukum syariah cambuk 80 cambukan. Maka sebaiknya berhati-hati terhadap mengomentari orang-orang yang jangan-jangan udah nikah siri gitu loh. Dia udah nikah siri, halal, tapi kita asal ngomong bahwa dia berzina. Na'udzubillah. Maka harus hati-hati di sini. Nah, itu hukuman syariah yang bentuknya had. Ada yang bentuknya kafaroh. Seperti misalnya, mohon maaf bila bahasanya kurang sopan, seorang laki-laki menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kan kalau malam hari nggak apa-apa, atau di bulan-bulan lain nggak masalah. Tapi ini siang-siang bulan Ramadan. Dia nggak capek, nggak haus apa gimana ya gitu. Allah alam, pengantin muda kali ya gitu ya. Itu dia, si laki-laki ini wajib membayar kafaroh. Adapun istrinya tidak, yang wajib yang laki. Kafarohnya apa? Ya silahkan bebaskan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa 60 hari berturut-turut. Nah, ini ada ceritanya seorang sahabat Nabi yang ya tadi, ya, halak tuh ya Rasulullah, aku celaka nih, aku mengumpuli istriku siang-siang bulan Ramadan. Nah, ada ceritanya itu. Atau misalnya seseorang bersumpah atas nama Allah, tapi tidak jadi melaksanakan sumpahnya. Atau bernazar, tapi ingin membatalkan nazarnya. Jika nanti Presiden P menang di tahun 2020, berapa kemarin Pak? 5, saya mau lompat dari atas Monas. Ada tuh orang nazar kayak gitu tuh ada. Gitu. Kan terpilih presidennya akhirnya. Dia nggak bisa lompat dari atas Monas karena pasti mati. Maka dia harus membatalkan nazar atau sumpahnya itu. Konsekuensinya dia membayar kafaroh. Atau seseorang yang secara tidak sengaja membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Di jalan ngebut nabrak orang, korbannya wafat. Nah, ini tidak berdosa. Si tukang nabrak ini tidak berdosa dalam menghilangkan nyawanya. Tapi dia berdosa ugal-ugalannya. Berdosa tidak tertibnya. Tapi dia wajib membayar kafaroh. Pelaksanaan had dan kafaroh ini di dunia supaya si pelaku dosa itu tidak terkena hukuman qadariyah. Jadi urusan dia dengan Allah selesai di dunia. Tidak dibawa ke alam barzah, tidak perlu dibawa ke alam akhirat. Nah, itu fungsinya. Nah, kemudian ada dosa-dosa yang di bawah itu, misalnya ada anak remaja pacaran, jalan, gandengan, ciuman, nggak sampai zina, itu tidak berlaku had, tidak berlaku kafaroh, tapi berlakunya takzir.
Siapa yang bisa memberikan hukuman? Ya penguasa. Kalau tidak ada, orang tuanya. Nah, jadi ada kesalahan-kesalahan anak-anak kita itu yang hukumannya takzir. Tapi ini harus dengan kebijaksanaan yang sebaik-baiknya. Nggak boleh asal hukum. Jadi menghukum anak itu juga perlu, tujuan menghukum itu kan supaya dia jera, supaya dia sadar itu kesalahan, supaya dia tidak mengulangi. Dan kita sampaikan juga bahwa anak yang berbuat salah dan jika itu perbuatan dosa, harus segera istighfar dan taubat dan harus diberitahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Dalam ayat yang lain, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah itu Maha memberi ampun dan menerima taubat. Nah, sudah tuh beres. Kalau sudah kena takzir, gugur dosanya, dia bertobat, Allah ampuni, Allah berikan pahala atas tobatnya, dia tidak terkena dosa qadariyah. Enak ini. Jadi pelaku-pelaku dosa, kalau dia terkena had, kafaroh, atau takzir, situasinya sebetulnya lebih enak untuk dia daripada dia tidak terkena hukuman itu, lalu akhirnya Allah menimpakan kepadanya hukum qadariyah. Baik, kita rinci tentang hukum qadariyahnya, Bapak Ibu. Jika hukuman syariah telah dilaksanakan, maka hukum qadariyah dihapus atau diringankan. Allah tidak pernah menggabungkan dua hukuman ini atas diri seorang hamba, melainkan jika salah satunya belum menghapus dosa, serta belum cukup untuk menghilangkan kerusakan yang ditimbulkannya. Apabila hukum syariah ditiadakan, posisinya digantikan oleh hukuman qadariyah, yang bisa jadi lebih berat. Kemudian jika suatu masyarakat itu sepakat untuk tidak nahi mungkar, maka Allah akan meluaskan hukuman qadariyah untuk masyarakat itu. Di azabnya menimpa semua orang yang ada di daerah itu. Kita lihat bentuk-bentuk hukumannya. Hukuman qadariyah menimpa kepada hati dan jasad seseorang. Jika menimpa hati, itu lebih berat daripada menimpa jasadnya. Bentuknya adalah berbagai kepedihan yang ditimpakan kepada hati sampai hilangnya takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Bapak Ibu, saya main Instagram, seret-seret, cakep nih gitu, bening nih gitu. Kaca Bapak sama gelas. Kaca, gelas, bening. Cewek maksudnya. Wah. Ini kan nggak ada di hukuman had, nggak ada di kafaroh. Ya kan ya? Dosa yang saya kerjakan ini tidak ada hukuman hadnya, nggak ada kafarohnya, nggak ada takzirnya. Ya saya doang yang tahu kalau saya sedang berbuat dosa. Karena tidak berlaku hukuman yang syariah, maka Allah menimpakan qadariyah kepada saya. Hati saya dibikin pedih, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba nggak nyaman, nggak tenang. Nah itu hukuman yang Allah timpakan. Maka Rasulullah pernah bersabda, al-ismu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kamu itu bergejolak. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dan kamu takut kalau orang lain tahu kamu sedang berbuat dosa itu. Maka hati kita dibikin tidak nyaman. Nah, nanti segala perasaan hati yang tidak enak, itu adalah akibat dosa-dosa kita yang Allah hukum kita dengan sesuatu yang qadariyah ini. Kemudian, puncaknya adalah seseorang itu dihukum hatinya oleh Allah, terputus semua jalur tersampaikannya hidayah kepada hati. Jadi ada orang itu yang sudah tidak ketolong lagi, sudah tidak mungkin dapat hidayah, dia keluar dari siratal mustaqim di kehidupan dunia maupun akhirat. Itu karena dosa-dosa yang terus dia kerjakan, baik dosa-dosa besar maupun kecil, dan dia tidak pernah mendapatkan hukuman syariah ini. Maka hatinya lama-lama mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jadi rusak, lama-lama hatinya rusak. Sudah kebal, sudah tidak mungkin sampai hidayah kepadanya. Kalau ada orang di sekitar kita yang situasinya seperti ini, sebetulnya masih bisa ketolong dengan doa bapaknya atau doa ibunya. Jadi misalnya ada anak bandel banget, Pak. Nakal banget gitu. Wes segala dosa dicobain. Sepertinya kok kayaknya nggak mungkin taubat nih orang gitu. Itu masih ada satu kesempatan, yaitu doa ayahnya atau doa ibunya. Jadi doa ayah itu sakti mandraguna. Doa ibu juga demikian. Tapi kalau di dalam Al-Quran, doa-doa yang sering dipanjatkan itu doa ayah. Contoh doanya Nabi Ibrahim ketika dia meletakkan Ismail dan Hajar, beliau itu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku letakkan anakku di sini. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang enggak ada tanaman apapun, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, supaya dia mendirikan salat.
Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan orang-orang sayang kepada anakku ini. Warzuqhum minas samarat, berikan rezeki buah-buahan, rezeki yang banyak. La'allahum yashkurun. Itu doa dipanjatkan Nabi Ibrahim dalam keadaan itu lembah nggak ada apa-apa. Tapi sekarang doa Nabi Ibrahim itu terbukti mustajabah. Makkah itu sudah begitu ramai, 24 jam tidak pernah berhenti dari aktivitas ibadah. Jadi doanya dikabulkan. Jadi kalau ada di antara putra-putri kita yang barangkali belum sampai hidayah kepadanya, masih ada satu gerbang besar bernama doa ayah atau doa ibu. Mudah-mudahan masih ada di situ. Jadi hukuman qadariyah itu yang paling berat justru menimpa hati. Ya, rusaknya hati seseorang tidak bisa mendeteksi kebenaran, tidak bisa mendeteksi nasihat. Kemudian dosa qadariyah ini hukumannya bisa menimpa jasad seseorang. Nah, berat dan lamanya hukuman qadariyah yang menimpa jasad itu tergantung kerusakannya. Hukuman di dunia contohnya adalah dulu Allah mengeluarkan Adam dan Hawa karena melanggar. Itu nggak ada hadnya, Pak. Nggak ada hukuman syariahnya. Tapi yang berlaku hukuman qadariyah, dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis dikeluarkan dari kerajaan langit. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Kaum Ad, Samud, kaumnya Nabi Lut diazab. Jadi hukumannya Allah langsung yang kasih. Jeder. Kalau di kehidupan kita, ini bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah merasakan beberapa kali. Karena manusia ini kan tempatnya salah, tempatnya lupa. Kemudian manusia itu sebaik-baiknya manusia tetap ada salahnya. Apalagi sesalah-salahnya manusia. Apalagi jadi wapres zaman sekarang, Pak. Nggak ngapa-ngapain aja salah, Pak. Hukuman di dunia itu, satu, dia terhalang dari ilmu, terhalang dari rezeki. Jadi maksiat, dosa itu bisa menghalangi rezeki seseorang, mengurangi, atau menjadikan semua urusannya sulit. Ngapa-ngapa kok nggak berhasil, nggak closing, nggak goal. Ya karena mungkin banyak dosa-dosanya. Kemudian umurnya jadi pendek. Gitu. Dalam artian dia nggak bisa banyak berbuat kebaikan. Sehari cuma satu kebaikan yang bisa dikerjakan. Atau dia banyak sialnya. Keluar ban bocor, sana dikit motor mogok, sana dikit macet, sana dikit etol habis saldonya. Pokoknya ruwet hidupnya, Pak. Itu bisa jadi karena banyak dosa dan kesalahannya. Kemudian menghapus keberkahan agama dan dunia. Nggak berkah hidupnya. Ada beberapa orang itu yang secara finansial berkecukupan. Kemudian secara strata sosial dihormati. Tapi anaknya langganan kantor polisi, gitu ya. Ditebus narkoba mulu gitu. Atau tawuran aja. Atau nanti ada anaknya yang perempuan hamil di luar nikah lah, inilah, itulah. Keberkahan hidupnya hilang. Padahal kekayaan punya. Jabatan tinggi. Tapi nggak ada bahagia-bahagianya. Nah itu bisa jadi ada dosa yang dia kerjakan yang tidak mendapatkan hukuman syariah. Atau memang dosa itu tidak ada hukuman syariahnya. Misalnya, dia bermuamalah dengan riba. Dengan penuh kesadaran, dia bermuamalah dengan riba, mengumpulkan kekayaan di situ dan tidak mau berhenti. Dan tidak mau berhenti. Harta-hartanya tidak semuanya otomatis ribawi. Hartanya mungkin ada yang halal, ada yang syubhat, ada yang haram. Bisa jadi yang halal lebih banyak, 60%. Yang syubhat 10%. Tapi yang haram 30% itu dia sayang-sayang. Dimakan oleh istri dan anaknya, hukumnya halal. Hukumnya halal, tapi tidak ada berkahnya. Jadi kehidupannya rusak. Nah itu hukuman qadariyah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Yang berat buat kita, bapak-bapak, menjadi seorang ayah atau suami, perilaku dosa kita itu langsung ngefek ke sikap istri dan anak-anak kita. Kita berbuat dosa apa? Ini istri tiba-tiba kayak asem, Pak. Gini, nggak ada senyumnya belas gitu. Anak dipanggil, nak, gitu. Tar, gitu. Nggak pernah iya gitu. Curhat Ustadz, ya curhat Bapak Ibu ya ini. Ngalamin gitu. Aku dosa apa hari ini? Dosa apa? Saking banyaknya tuh lupa Pak dosa apa gitu. Orang zaman dulu itu ingat berbuat dosa apa. Sehingga ketika dia ditegur oleh Allah dengan sesuatu yang qadariyah, dia langsung ingat, saya pernah berbuat dosa ini. Orang zaman sekarang dikasih musibah, dosa apa saya ya Allah?
Kenapa? Saking banyaknya dia lupa dosa yang mana gitu. Astagfirullahaladzim. Maka barakallahu fikum, kita harus hati-hati terhadap dosa yang nanti dihukum secara qadariyah. Karena di negara kita, undang-undangnya itu tidak mengakomodir hukuman syariah. Karena tidak terlaksana yang ini, kita mau nggak mau harus berhadapan dengan hukuman Allah yang sifatnya qadariyah. Nah, sesuatu yang qadariyah ini di luar prediksi dan kemampuan perkiraan akal kita. Ah, nggak apa-apa ah, nilep sekian, ah nggak apa-apa ah, markup dana sekian misalnya. Ah, segini doang gitu. Dia nggak tahu bahwa nanti Allah akan berikan hukuman qadariyah yang di luar perkiraan dia. Gitu. Ya tadi yang kami sebutkan, tokoh terhormat, sangat terkenal, pernah memimpin, tiba-tiba switch gitu. Namanya langsung runtuh, kehormatannya langsung hilang karena beberapa perbuatannya yang mungkin kurang pantas. Belum tentu dosa, tapi bisa jadi kurang pantas. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa supaya kita akhirnya paham bahwa Allah itu benar-benar Rahman, benar-benar Rahim. Ya. Jadi rububiyah Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pengaturan Allah terhadap alam semesta ini, khususnya pengaturan terhadap kita sebagai hamba, itu adalah pengaturan dengan rahmah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi syariatnya itu rahmah. Supaya kita itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Gitu. Baik, kami mohon izin lanjutkan sedikit. Jauhi dosa di dalam keluarga. Ini ada sedikit kaitannya dengan waris, Bapak Ibu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida." Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya nanti wafat, dia meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam menjaga hak-hak keturunannya. Ayat 9 dari surat An-Nisa ini membahas fikih wasiat. Poin pentingnya Bapak Ibu, kalau kita nanti mau rasa-rasanya udah deket ajal kita Pak, maka dianjurkan untuk berwasiat. Wasiat itu bisa pesan moral, bisa wasiat harta. Kalau pesan moral bebas, yang penting sesuai syariat. Kalau pesan harta, berpesan tentang harta, itu ada ketentuannya. Tidak boleh untuk mereka yang pasti dapat warisan. Kemudian wasiat kepada orang lain itu nggak boleh lebih dari 1/3 totalnya. Tapi kalau nggak tahu fikihnya, ya silahkan berwasiat sebisanya. Nanti setelah kita wafat, ada alim atau ulama atau orang yang mengerti fikih waris, dia ngecek wasiat-wasiat kita. Oh ini nggak sesuai syariat, nggak usah dilaksanakan. Oh ini memberatkan keluarga, nggak perlu dilaksanakan. Misalnya saya berwasiat, tolong jenazah saya dimakamkan di San Diego Hills. Wah, mending beli rumah di Green Park lah. Mending dipakai aja lah, itu lebih bagus daripada dimakamkan di San Diego. Memberatkan, nggak usah dilaksanakan. Atau wasiatnya rumah ini jangan dijual, nah, itu nggak boleh. Rumah itu kalau kita meninggal, itu rumah kita, ya sudah, biarkan aja dikuasai oleh ahli waris, terserah mereka. Mau dijual ke orang lain, atau mau syuf'ah dijual dengan sesama ahli waris, itu nggak masalah. Jadi wasiat itu nanti perlu diteliti. Barakallahu fikum. Kemudian di sini, lafadz yang perlu diperhatikan adalah lafadz wal yakhsha. Bahasa Arab, menerjemahkan takut, itu dengan dua, Pak. Ada khauf, ada khosyah. Kalau khauf, itu kita takut kepada Allah saat keadaan kita tidak aman, terguncang atau labil. Terkena musibah, terkena cobaan, itu biasanya kita takut, lalu kita mendekat kepada Allah. Itu namanya khauf. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, al-khaufu bil jalil. Takwa itu salah satunya adalah takut kepada Allah. Saat kita sedang tergoncang, kita takut kepada Allah. Minta tolong mendekat kepada Allah. Tapi kalau khosyah, itu situasi kita sedang aman. Situasi kita tenang. Situasi kita nyaman, di atas angin, sejahtera, adil, sentosa. Orang kayak gini biasanya lengah. Biasanya lengah. Gitu. Ar-ra'a hustaghna. Jadi Abu Jahal itu merasa kaya. Merasa punya banyak uang, lalu dia
menghalang-halangi Nabi Muhammad untuk sholat. Biasanya orang kalau sedang kaya raya, itu melampaui batas. Maka kita kalau dalam keadaan aman, wal yakhsha. Kalau sekarang finansial kita sedang baik-baik saja, maka mohon diperhatikan kebutuhan anak-anak. Jangan sampai mereka nanti kita tinggalkan dalam keadaan di'afan. Di'afan itu lemah secara finansial, atau dia nggak punya pemahaman tentang finansial. Nggak punya ilmu mengelola harta. Jadi Bapak Ibu, dicek anak-anaknya, mana yang kira-kira sudah ngerti tanggung jawab masalah harta, silakan diajak ngobrol. Daripada kita ditanya duluan, nanti kita tersinggung. Mending kita ajari mereka pelan-pelan. Saya ada teman nongkrong, murid, sahabat, ya murid jatuhnya itu, pernah saya tanya, Pik, Mas Lukman, Pik, kamu tahu nggak asetnya Bapak berapa? Hartanya Bapak berapa? Banyak Ustaz. Kartu ATM-nya itu ada 4 Ustaz. Dan aku pernah cek buku tabungannya. Ada 2 digit per tabungan, 3 digit Ustaz. Jadi satu tabungan itu 3 digit, 3 digit, 3 digit. Berarti MM-an ya Pak. Kamu sanggup nggak kalau Bapak meninggal, kamu handling harta itu? Angkat tangan Ustaz. Nggak sanggup saya. Karena orang tuanya nggak pernah edukasi, nggak pernah ngasih tahu secara langsung. Kalau nguliahin sudah Pak, kuliah manajemen akuntansi sudah semua. Tapi diskusi langsung itu beda. Sehingga kita bisa mengarahkan anak, harta saya itu sebetulnya maunya saya apain. Dalam ketaatan kepada Allah, misalnya untuk memakmurkan Masjid Al-Mutakin, kan itu lebih baik Pak, daripada dia nanti untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi, mari kita tumbuhkan rasa khosyah. Dalam keadaan kita aman, mari tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah perhatikan kebutuhan anak-anak dan senantiasa bertakwa kepada Allah serta qaulan sadida, bicara yang baik. Kita bisa ngasih lebih, itu harus ngomong yang baik. Kita hanya memberi cukup, itu juga harus ngomong yang baik. Kita ngasih tapi kurang, itu ngomong yang baik juga. Kita nggak ngasih pun, kita tetap harus ngomong yang baik. Karena ucapan yang baik itu memperbaiki situasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi perbuatan kita ini sering nggak sempurna. Allah yang akan menyempurnakan dengan syarat kita ngomongnya baik-baik. Nah, ini penting. Baik, barakallahu fikum. Kesimpulan terakhir, nah mari kita memanfaatkan bulan Rajab ini sebagai start terbaik kita untuk bisa menyongsong bulan Ramadan, bertemu kembali dengan malam Qadar. Nanti Allah berkahi kita dengan ibadah yang nilainya lebih dari 1000 bulan, dan kita bisa meminta takdir yang paling lembut di malam Qadar itu. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Takdir kita tahunan itu dirilis di malam Qadar. Nanti kita minta sama Allah, ya Allah, setahun ke depan tolong berikan takdir yang paling lembut untuk saya. Husnul khotimah misalnya, kain kafannya udah disiapin sama masjid ya kan ya. Ya nggak usah kepake dulu, nggak apa-apa Pak ya. Buat tahun depannya lagi atau buat orang lewat juga nggak apa-apa lah gitu. Kita masih mau banyak ngumpulin amal soleh. Mohon maaf untuk segala salah dan kurangnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, satu atau dua. Cekap Bapak Ibu. Alhamdulillah, mari kita laksanakan sholat syuruk setelah ini. Saya terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada kami. Mohon maaf untuk salah dan kurangnya, kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.